Dari jantung kota Ambon, selamat datang di acara Grand Launching tribunambon.com. Launching tribunambon.com ini juga diisi dengan webinar bertemakan libur akhir tahun aman dan nyaman di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir di ruang virtual ini. Harapannya, meski digelar secara virtual, acara ini tetap menarik dan berkesan bagi kita semua. Kita menjadi saksi sejarah lahirnya jaringan Tribun Network di tanah Tribun Network lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim selaku MC pada momen penting ini. Baik para audiens, selamat datang dan selamat menyaksikan launching tribunambon.com dan webinar wisata akhir tahun aman nyaman di masa pandemi. Sebagai simbol penghormatan kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Videonya mohon diaktifkan Bapak Ibu. Baik, untuk secara simbolis meluncurkan tribunambon.com, kami persilahkan CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Silakan Bapak Dahlan, sore ini akan menjadi momen paling bersejarah bagi tribunambon.com dan Tribun Network. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, satu kehormatan bagi kami semua. Selamat siang teman-teman di Jakarta, teman-teman di Makassar, selamat siang, selamat sore untuk Bapak dan Ibu yang ada di Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Gubernur, senang sekali bisa berjumpa walaupun secara virtual. Saya perlu cerita, tahun lalu kami main-main ke Ambon, terus ke Tulehu, ke Pelabuhan Tulehu. Lalu ada papeda enak di situ, kita makan enak banget ya. Dan saya tahu itu kampungnya pemain idola saya, Aji Lestaluhu. Jadi menyaksikan Ambon itu sebenarnya itu menyaksikan Indonesia tapi dari jarak dekat. Lalu dari Pelabuhan Tulehu kita menuju ke Masohi dan melewati Pulau Haruku, dan di Pulau Haruku itu kampung kelahirannya Prilly Latukonsina, dan di sebelah Pulau Haruku ada Elias Pikal. Waktu saya kecil saya betul-betul nonton Elias Pikal, luar biasa. Dan di situ juga ada Ruth Hanaya, ada Andre Hehanusa, ada Harvey Maleholo.
Malaiholo ya. Lalu tiba di Masohi, baru kita ke Ora Beach. Itu adalah destinasi wisata yang saya rasa kalibernya internasional. Setelah menyaksikan itu semua, langsung kita memutuskan rasanya kita perlu hadir di Ambon untuk melengkapi peran Tribun, menjadikan mata lokal menjangkau Indonesia. Dan Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, ya, di Ambon kami sudah ada kantor di situ, itu di daerah Jalan Sudirman, kawasan Batu Merah, dekatnya Hotel Santika, kebetulan itu masih grup kita. Lalu itu jalan agak turun menuju ke arah Kebun Cengkeh, dan itu view luar biasa karena view laut, lalu ada jembatan Merah Putih. Dan di bawah jembatan Merah Putih itu ada tempat makan ikan yang sangat enak. Jadi Ambon luar biasa dan tidak banyak orang tahu tentang ini. Saya rasa itu tugas Tribun untuk menginformasikan seluruh yang baik tentang Ambon kepada bukan cuma pembaca di seluruh Indonesia, tapi pembaca di seluruh dunia. Saat ini Tribun Network dengan 48 website, dan ini adalah website yang ke-49, rata-rata melayani sekitar 150 juta pembaca. Dan itu adalah 92% di Indonesia, dan 8%-nya di luar negeri, dan Tribun News juga termasuk salah satu website paling besar di Malaysia. So, itu kita berharap bahwa dengan jaringan Tribun seperti ini, kita bisa membantu bersama-sama dengan masyarakat Ambon, bersama-sama dengan Pak Gubernur, bersama-sama dengan Pak Panglima, dan pimpinan di Ambon untuk mengabarkan Ambon kepada seluruh penjuru dunia. Kita tahu bahwa Ambon ini kota yang sangat historikal, sangat bersejarah, sangat penting bagi Indonesia. Tapi kita juga menyadari bahwa akses kepada pembaca, kepada audiens yang lebih besar di luar Ambon itu terbatas, dan kami berharap bisa berkontribusi di situ. Mohon izin Pak Gubernur, Bapak dan Ibu sekalian, mohon doa semoga Tribun Ambon bisa ikut bersama-sama membangun Ambon. Kita menyelenggarakan acara ini di tengah situasi keprihatinan pandemi COVID-19, dan saya perlu laporkan juga salah satu calon pimpinan kami di Ambon, orang Ambon juga, saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena positif COVID-19, sehingga di akhir-akhir persiapan kami akhirnya mengambil sebagian persiapan ini di Jakarta dan di Makassar, dan sebagian di Kota Ambon sendiri. Dan Pak Gubernur, kami juga perlu laporkan bahwa ini sudah merupakan prinsip Tribun, bahwa wartawan, editor harus orang lokal. Di Aceh, wartawan Aceh, di Medan, kami wartawan Medan, di Solo begitu, di Manado gitu, di Kupang, di Bali. Kenapa seperti itu? Karena kita percaya bahwa perspektif lokal itu penting. Karena Indonesia ini begitu luas, begitu beragam, tidak bisa hanya disuguhkan berita dengan perspektif Jakarta. Justru Jakarta harus melihat perspektif lokal, supaya Indonesia terasa Indonesia. Karena Indonesia yang sebenar-benarnya adalah Indonesia yang beragam. Dan kita kuat justru karena kita beragam. Semoga dengan keberagaman ini kita makin kuat, dan saya rasa Ambon betul-betul melengkapi keberagaman kita. Lalu ini kita menjelang masa liburan dan situasi pandemi, semoga kita bisa melewati dengan baik. Karena itu kami mengangkat topik ini, bagaimana tetap wisata berjalan tapi dalam suasana aman dan juga nyaman. Dengan itu semua, Bapak dan Ibu, Pak Gubernur, Bapak-bapak pimpinan di Ambon, mohon doa kami launching tribunambon.com. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
rasa beta rasa, sagu salempeng patah dua, katong semua basudara. Kita satu rasa, kita berbagi satu sagu, kita semua bersaudara. Inilah filosofi Pelagandong, kebersamaan dan persaudaraan di negeri para raja Maluku. Keragaman Maluku adalah potret gugus Nusantara mini. Sebanyak 5 dari 9 wilayah laut perbatasan negara Indonesia berada di Maluku. Di selatan, wilayah Maluku berbatasan negara Palau di Samudra Pasifik dan perairan Tenggara Filipina. Di timur, Maluku berbatasan langsung Timur Leste, Papua Nugini, dan Australia. Warga kota Saum Laki di Pulau Yamdea misalnya, justru lebih cepat ke Darwin, Australia dibandingkan Ambon, ibu kota provinsi. Daratan memang terlihat kecil di peta Indonesia, tapi wilayah laut Maluku justru terluas di Indonesia. Potensi dari laut ini luar biasa besarnya. Berada di lempeng Eurasia dan gugus laut terdalam Indonesia, Banda dan Arafuru, serta di apit dua samudra, menjadikan Maluku produsen ikan tangkap terbesar di dunia. 1 dekade terakhir, total kunjungan wisatawan Maluku naik hampir 320%. Karena itulah, tribunambon.com ingin ikut berkontribusi untuk kemajuan Maluku. Tribunambon.com ingin menjadi penyeimbang dengan menyajikan informasi dua arah. Tribunambon.com yang merupakan news portal ke-49 Tribun Network ingin menyajikan jurnalisme bermutu. Tribunambon.com ingin mendorong pembangunan dengan mengabarkan inovasi pemerintah, swasta, dan dinamika warganya. Tribunambon.com ingin menjadi penggerak potensi wisata dengan eksplorasi beragam destinasi. Rasa beta rasa, sagu salempeng patah dua, katong samua basudara. Inilah tribunambon.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Murad Ismail, Gubernur Maluku, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunambon.com. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya Luki Watimuri, Ketua DPRD Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini ingin mengucapkan selamat atas launching tribunambon.com. Saya Mayor Jenderal TNI Agus Rohman, Panglima Kodam 16 Patimura yang bermarkas di Ambon, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunambon.com. Saya Laksamana Pertama TNI Eko Cokowiono ST MSI sebagai Komandan Lantamal 9 Ambon mengucapkan selamat atas peluncuran tribunambon.com. Saya Rektor Universitas Patimura mengucapkan selamat atas peluncuran tribun.com di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya Roni Nazra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunambon.com. Saya Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas launching tribunambon.com. Selanjutnya, kami persilakan sambutan dari Ketua DPRD Kota Ambon, Ibu Eli Toysuta. Silakan Ibu. Kami mewakili masyarakat Maluku dan terlebih khusus untuk masyarakat Kota Ambon, menyampaikan apresiasi ini yang luar biasa. Semoga saja Tribun Ambon dapat bekerja sama dengan seluruh media-media cetak maupun elektronik yang ada di Maluku dan terlebih khusus untuk Kota Ambon. Saya berharap dengan hadirnya Tribun Ambon ini, mari kita bekerja bersama-sama, kita sampaikan berita-berita yang menyejukkan kepada masyarakat yang ada di luar, terutama masyarakat Maluku dan terutama juga masyarakat Kota Ambon. Akan bersama-sama menjaga keberagaman
kehidupan beragama yang ada di Kota Ambon dan kehidupan beragama yang ada di Maluku untuk tetap dijunjung tinggi sebagai rasa persaudaraan yang kuat di Maluku tentunya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Tamsil Tahir selaku pemimpin redaksi tribunambon.com sebagai moderator pada webinar ini. Inilah webinar nasional Libur Akhir Tahun Aman dan Nyaman di tengah pandemi COVID-19. Keynote speaker webinar kita, Gubernur Maluku Haji Murad Ismail. Narasumber kita hari ini, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Wisnu Tama Kusubandio, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon Berta Jan Wei. Webinar ini akan dimoderatori oleh Tamsil Tahir, pemimpin redaksi tribunambon.com. Sebentar lagi kita menyongsong tahun baru 2021. Meski negeri ini dikepung pandemi, harapannya kita bisa bangkit dan lebih produktif lagi. Dalam rangka menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru, mohon kepada masyarakat untuk menikmati liburan sekaligus berhati-hati, tidak melupakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selamat Tahun Baru dan selamat Hari Raya Natal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masuk di sesi kedua acara kita ini, webinar launching tribunambon.com. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kansil. Pak, pada dasarnya saya jelaskan dulu untuk kasus Indonesia. Sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, terkonfirmasi positifnya sudah 643.000, jadi udah hampir 650.000. Ya. Dengan kasus aktifnya ini naik nih, ya, jadi 15,1% atau sebanyak 97.000. Tetapi pada dasarnya, di tengah keprihatinan pandemi COVID-19 yang luar biasa ini, kita harus sangat berhati-hati. Di satu sisi, kita harus mendorong aktivitas ekonomi Indonesia itu pulih, karena tidak mungkin kita membiarkan ekonomi kita terpuruk. Tetapi di sisi lain, kita berharap bahwa penanganan COVID-19 semakin baik, upaya untuk mencegah penularan juga semakin baik. Jadi, satu hal yang perlu dipahami bahwa aktivitas apapun dengan mobilitas yang tinggi, itu akan menimbulkan risiko penularan. Tetapi selama kita mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat, kita bisa membuktikan bahwa protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, serta cuci tangan pakai sabun, itu akan sangat efektif. Sehingga kami berharap termasuk di Kota Ambon dan Maluku secara keseluruhan, patuh terhadap protokol kesehatan itu sangat amat penting. Ya, Pak, Menteri Perhubungan ini lumayan unik sebab di awal-awal masa pandemi ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden tanggal 2. 1 minggu kemudian dia dinyatakan sebagai pasien yang ke-56 gitu ya, pasien ke-76 COVID di Indonesia. Waktu itu dia habis keliling di Indonesia dari Makassar, Wakatobi, Toraja, Luwu, dan Parepare gitu ya, termasuk ke sana. Dan setelah itu dia dinyatakan positif COVID. Nah ini mungkin relevan sekali Pak, ini habis keliling infrastruktur wisata, perhubungan gitu. Bagaimana Pak kondisinya sekarang ini Pak? Silakan Pak Menteri. Alhamdulillah sehat. Setiap hari saya jalan pagi, olahraga, dan makan sehat. Dan sering pakai minyak kayu putih dari Pak Gubernur. Makasih Pak Menteri. Itu bermanfaat sekali Pak. Siap. Pagi dan sore saya pakai minyak kayu putih.
jadi hangat itu. Kalau kurang kita kirim lagi Pak Menteri. Kalau kirim 2 dirijen, banyak banget Pak Gubernur, terima kasih banget Pak. Siap Pak. Luar biasa Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya, brother yang telah membantu Maluku luar biasa. Yang seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa nanti akan dibangun pelabuhan terintegrasi di Maluku, mungkin pelabuhan ketika master besar Indonesia Timur. Kemarin juga kami sudah bekerja sama dengan Direktur Utama Garuda. Dan sekarang mereka minta airport kita diperpanjang Pak Menteri. Mungkin di tahun 2021 kita bisa memperpanjang airport kita dan melebar airport kita sehingga pesawat-pesawat besar bisa, badan besar bisa turun. Ibu bisa? Ya, bisa. Kalau kita kasih. Oh Pak, oke, mungkin cepat saja karena saya diminta mau bicara tentang aman tidak berwisata di Maluku. Sekarang kita dengan topik besar. Aman dan nyaman berlibur di masa pandemi. Mungkin saya pilih berlibur sambil meningkatkan sistem imun dalam masa pandemi ya. Apa artinya kita berlibur kalau kita pulang sakit ya? Saya pertama kali mengucapkan selamat atas webinar yang dilakukan oleh Ibu Nini dan merupakan launching portal ke-49 dari satu tribun. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita memang melihat bahwa potensi dari Maluku ini sangat tinggi kalau dilihat dari pariwisata seperti di Banda Neira itu kita akan rencanakan ada satu landasan untuk seaplane. Jadi saya sudah berjanji sama Pak Gubernur, kita lagi studi, nanti setelah secara teknis diselesaikan maka antara Ambon dan Banda Neira itu bisa dilakukan dengan seaplane. Demikian teman-teman Tribun. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Menteri. Ada banyak harapan yang di komitmen pemerintah pusat dalam hal ini di sektor perhubungan yang akan diberikan ke Maluku, terutama dukungan di bidang aksesibilitas untuk berwisata. Di sini juga sudah bergabung Dr. Ari Juliano, staf ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Kami di Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal ini mendukung penuh upaya dari pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini untuk kemudian kita menggairahkan wisata di sana dengan kalau di kami itu kita ingin music tourism. Jadi karena memang Ambon sudah menjadi kota musik dunia, maka kita mau dorong juga Ambon itu nanti sebagai dengan ciri music tourism. Terima kasih banyak atas tanggapan awalnya.